apa yang diingin sama Jokowi itu, undang-undang yang Perpu yang dibuat oleh Jokowi, Perpu 1 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 itu sangat bertentangan dengan konstitusi negara, sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 2020 itu menegasikan undang-undang yang lain. Padahal norma-norma hukumnya bahwa undang-undang yang lahir belakangan tidak boleh menegasikan undang-undang yang sudah diundangkan atau berlaku lebih dahulu. Nah, kira-kira itu salah satu. Yang lain bahwa Undang-Undang Nomor 2 2020 itu sangat merusak sistem bernegara kita, merusak sistem hukum kita, karena bahwa di Undang-Undang Nomor 2 itu memberikan imunitas. Jadi tidak ada lagi fungsi dia menegasikan, menghilangkan fungsi lembaga-lembaga negara yang lain. Fungsi DPR hilang, soal budgeter, soal legislasi, soal pengawasan hilang. Dia tidak punya hak lagi untuk kemudian mau mengawasi APBN, karena APBN tidak ada. Sampai 2023 pembahasan APBN atau undang-undang APBN, karena era APBN harus dijadikan undang-undang. Itu sudah tidak ada lagi, karena semua soal porsi APBN itu diatur dan ditentukan oleh pemerintah, tidak lagi oleh DPR, oleh persetujuan DPR dan segala macam, karena APBN harus ditetapkan oleh undang-undang. Nah, soal yang lain, bahwa fungsi KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi itu juga hilang karena adanya hak imunitas. Hak imunitas yang diberikan kepada para pengguna uang negara itu membuat fungsi KPK menjadi hilang. Tidak ada lagi, dia tidak bisa menindak orang yang kemudian melakukan garong terhadap uang negara, itu tidak bisa dihukum. Nah, yang lain, bahwa BPK juga hilang fungsinya. Karena untuk apa dia melakukan audit terhadap pelanggaran korupsi gitu loh. Itu tidak bisa diaudit sama dia. Karena kalaupun dia ada menemukan ada potensi kerugian negara di dalamnya hasil audit BPK, tidak bisa ditindak juga. Jadi nggak ada gunanya. Itu yang kemudian bagi kami aktivis pro demokrasi yang menggugat 45 orang, sebenarnya ada ratusan aktivis pro demokrasi yang akan menggugat, tapi karena terkendala soal surat kuasa dan segala macam dan teman-teman yang ada di berbagai daerah, makanya kami cuma 45 orang yang kemudian sudah menandatangani kuasa untuk melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 2 2020. Nah, yang kami sesalkan juga bahwa undang-undang yang saya sebutkan tadi, bahwa Undang-Undang Nomor 2 2020 ini kan lahir belakangan. Dia tidak boleh menegasikan prinsip normanya, tidak boleh menegasikan undang-undang yang sudah lahir terdahulu, yang sudah diundangkan terlebih dahulu. Nah, sama seperti kita tahu bahwa ada defisit, batas maksimal defisit keuangan negara itu di Undang-Undang Nomor 17 2003 itu defisit keuangan negara itu maksimalnya 3%. Itu syarat undang-undang. Tapi kemudian lahir Undang-Undang Nomor 2 2020 itu tidak memberikan batas maksimal. Jadi boleh, defisit boleh 100% pun boleh. Itu di undang-undang tidak diatur batas maksimalnya. Undang-Undang Nomor 2 ini tidak diatur batas maksimalnya. Artinya bahwa itu salah satu yang tadi dari sekian banyak undang-undang soal tindak pemberantasan korupsi yang dilanggar, dinegasikan. Undang-undang soal keuangan negara pun dinegasikan gitu loh. Undang-undang soal
BPK juga dinegasikan. Jadi Undang-Undang Nomor 2 lahirnya Undang-Undang Nomor 2 2020 ini pada prinsipnya adalah melanggar konstitusi negara, merusak sistem bernegara dan juga merusak sistem hukum kita. Kira-kira begitu.